saya Nyungki Manufoe. Saya CEO and founder dari CI Oparote. Dulu sebelum itu saya pedagang hewan. Jadi kita jual ternak, jual sapi itu kita beli di peternak, habis itu kita timbang untuk dikirim ke Jawa. Nah, waktu proses pengangkutan ada terjadi trouble sehingga sapi jatuh patah kaki. Nah, waktu patah kaki, waktu itu sehari bisa rugi 4 juta. Jadi karena sapi beli dengan 12 juta, jual kembali, kita potong jual karena harga murah kan. Akhirnya hanya bisa cukup 8 juta. Rugi sehari 4 juta. Saya bilang kalau begini terus berarti 10 kali bangkrut. Akhirnya saya berpikir harus berikan nilai lebih pada daging sapi di Rote waktu itu. Ya berikan nilai lebih dengan caranya buat CI. Dari produk setengah dari ternak jadi produk setengah jadi, yaitu daging. Habis itu dari produk jadi yaitu daging si sapi. Motivasi kami bangun CI Oparote sebenarnya bukan semata-mata untuk profit ya, tapi kami lebih ke mau supaya menjawab keresahan bahwa kalau bukan kita anak-anak muda yang mempertahankan budaya ini, sudah pasti 15-20 tahun ke depan bisa hilang. Karena rata-rata pembuat CI itu sudah orang tua. Rata-rata pembuat CI yang asli itu sudah orang tua. Kalau 15 atau 20 tahun ke depan mereka sudah tidak ada, apa kita harus rela warisan ini hilang? Kan tidak mungkin. So dari situlah kita bangun CI Oparote. Tujuannya untuk kita menjaga warisan budaya ini bisa sampai ke generasi-generasi setelah kita. Sehingga tagline kami juga warisan di setiap irisan, karena kami berpikir bahwa ini bukan sekedar menjual makanan biasa, menjual daging asap biasa, tapi ini lebih ke mempertahankan budaya yang terbalut dalam cita rasa. Nama CI Oparote itu kami pilih karena setelah kami belajar CI selama 6 bulan, belajar untuk membuat CI, dan tidak pernah jadi. Sampai satu ketika setelah 6 bulan yang belajar itu, kami berangkat ke Rote, pergi ketemu dengan Oparote. Dan beliau, ayah saya, kami panggilnya Opa karena ikut anak kan. Jadi saya tanya, Opa, sebenarnya cara pembuatan CI yang dulu itu seperti apa? Yang dulu kita sering buat, kita sering makan. Beliau cerita, akhirnya saya berpikir, oh berarti tambah ini dia bisa jadi CI yang berkualitas, otentik, dan bisa diterima di pasaran. Akhirnya besoknya saya buat dan jadi. Awal buatnya 1 kilo. Iya, 1 kilo dan iya tes. Jadi kita langsung foto-foto, ambil gambar, terus promo di sosial media. Waktu itu tanggal 17 Februari 2017. Ya, belajar dari Opa. Sudah belajar sendiri, tanya-tanya orang tidak ada yang mau kasih tahu. Tapi akhirnya kita tanya Opa kasih tahu. Awal rintis dari 2017 itu kita memang sistemnya jualan online. Jualan online, jadi hanya keluarkan uang waktu awal itu. Waktu awal CI jadi ya 100.000 lah. 1 kilo. Kita buat 100.000, kita buat CI jadi, kita ambil gambar yang banyak. Setelah itu kami jual online. Start awal mulai dari Facebook sekaligus Instagram. Di 2017 kami sudah lewat Facebook dan mulai merambah di Instagram. Kita jualannya di Rote. Dulu masih jual online, terus kita tawar-tawar di supermarket, minimarket. Ada yang jual, tapi
2018, 1 tahun berjalan, banyak pelanggan di Kupang, banyak yang minta di Kupang. Akhirnya kita hijrah ke Kupang, pindah ke Kupang. Kita masih di rumah, tapi tetap jualan online. Ya, di 2018 itu kita diajak sama pemerintah Kota Kupang untuk supply CI untuk pecahkan rekor makan festival BSL, makan bose, CI dan luat terbanyak. Setelah itu tahun berikut lagi kami diajak lagi untuk pecahkan rekor lagi CI terpanjang, dan kami waktu itu berhasil buat CI yang terpanjang. Waktu itu dikukuhkan di depan halaman kantor wali kota pas ulang tahun kantor Kota Kupang. Ulang tahun Kota Kupang waktu itu. Awal jual itu kita jualnya per kilo. Waktu itu masih di angka 160.000 kalau tidak salah. Tapi hanya jual gambar. Orang pesan dulu, sistemnya PO. Orang pesan dulu baru kita buatkan. Untungnya ya di atas 10% lah, ya di atas 10. Untungnya ya sekedar saja. Sekedar saja aja. Oke, kami mulai dari Rote pindah hijrah ke Kupang. Masih awal itu seminggu masih 5 kilo saja tidak habis. 1 minggu penjualan tidak sampai 5 kilo, paling 2 kilo, kadang-kadang 1 kilo. Makin lama makin dari mulut ke mulut, mulai rekomendasi, akhirnya naik ke per minggu 5 kilo, bisa naik ke 10 kilo. Terus saya lewat tempat ini kebetulan masih kosong, kita coba buat penawaran dan akhirnya puji Tuhan bisa masuk. Kita bisa di sini kita sudah 1,5 tahun. Ya, ini mau masuk tahun kedua lah di sini. Ya, jadi mulai sewa tempat tahun keempat. Waktu itu rugi paling besar itu waktu itu kita dulu ada yang supply daging, tapi dia kasih daging kurang bagus. Jadi akhirnya semua 1 ekor utuh kita buatkan CI tidak jadi. Akhirnya kita buang saja. Habis itu yang kedua lagi supply juga sama. Ternyata tidak tahu dagingnya daging apa, sampai kita masih iris-iris sudah rusak. Jadi kita buang lagi. Jadi total itu sekitar 16 juta. Hari 25 sampai 50 per hari. Iya. Iya. Kita kan alat panggang sekali naik 25 kilo. Jadi kita kalau sekali 1 hari sekali panggang 25 kilo itu saya bilang 25 kilo itu sudah pesanan orang. Iya, itu sudah pesanan orang semua. Oh. Jadi dari luar pulau mereka pesan dulu, kita kasih tahu, oh ini jadwal pengiriman hari ini. Contoh 2 hari atau 3 hari lagi. Mereka oke deal, kita transfer. Waktu mereka transfer baru kita produksi. Nah, tujuannya supaya waktu barang yang kirim kita pastikan itu barang baru. Jadi masih bisa disimpan sampai 3 bulan ke depan. Sistemnya PO. Contoh ini yang di atas, ini pesanan dari Labuan Bajo. Ada salah satu pusat oleh-oleh di Labuan Bajo. Di Kranasda biasa order 10 kilo per minggu. Per minggu 10 kilo. Kalau normal, kalau tidak ada tamu ya. Kalau ada tamu di atas itu. Di atas itu. Dan selain di Kranasda juga Bacerita Cafe di Labuan Bajo. Itu sekali order 20 kilo. 20 kilo. Itu kalau untuk menghasilkan
CI 20 kita butuh daging 40 kilo. Iya, nyusut 50%. Sehingga harga daging CI jika dibandingkan dengan daging segar 2 kali lipat. Bahkan lebih. Nah, banyak yang bilang CI mahal. No, bukan mahal. Dia karena banyak. Jadi karena kita 2 kilo dulu baru jadi 1 kilo. So kita modal dagingnya itu lebih banyak. Jadi harganya harus 2 kali lipat, di atas 2 kali lipat. Karena masih tambah bumbu, kayu bakar dan lain-lain, tenaga kerja dan lain-lain. Jadi dia harus 2 kali lipat di atas. Contoh, daging segar 120 kali 2 240. Itu sudah modal ya. Berarti modal jual harus di atas itu. Ya kita jual 250 kan. Penyusutan. Jadi kalau mau bandingkan daging segar sama daging CI, maka 1 kilo daging segar dibandingkan dengan setengah kilo daging CI. Ya, banyaknya sama, tapi beratnya berbeda. Contoh, 1 kilo daging segar 1 piring atau 1 kokor. Waktu dibuat CI setengah kilo, banyaknya tetap sama seperti itu. 1 kilo daging segar kita buat untuk nasi kotak contoh, bisa cukup untuk 10 porsi lah atau 20 porsi. Nanti dibuat CI sama 1 bungkus yang 500 gram bisa cukup untuk 10 sampai 20 porsi. Nah. Ya. Produksi sesuai pesanan kita ada stok juga, tapi kebanyakan tidak bisa lebih dari 2 hari karena dari luar mintanya banyak. Jadi permintaan di atas kecepatan produksi. Contoh hari ini kita produksi 50 kilo, tapi itu mereka sudah pesan sampai di atas itu. 6 orang sebelum ada mahasiswa anak-anak SMK yang praktek itu kita terima 12 orang. Jadi sebelum ada 18 di sini, 18, tapi mereka sudah pulang jadi sisa 6 yang stay di sini, ya yang tetap. Di sini 6 orang, tapi yang bagian pembersihan tahap 1 itu banyak orang. Nah, karena kita ambil daging bersih. Jadi di sana sekitar 6 juga. Kan bersihkannya itu yang penentuan untuk kelembutan kan. Jadi itu yang perlu. Kita bersihkan 3 tahap. Tahap 1 untuk bersihkan tetelan awal. Yang kedua bersihkan tetelan yang masih sisa-sisa. Yang ketiga lebih bersihkan lagi sampai tidak ada urat. Nah itu yang buat CEO Operator itu lembut. Jadi bisa masuk ke selera pelanggan di luar, karena pelanggan di luar mintanya lembut. Ada image yang terbangun bahwa CI asli NTT itu keras, tapi di Operator kita patahkan itu. Ya begini, kita pertama pemilihan daging. Pemilihan daging sangat penting. Satu sapi utuh tidak bisa dibuatkan CI semua. Kalau kita buat semua, nanti ada yang teksturnya keras. Jadi di Operator kita hanya pilih beberapa bagian. Sirloin, tenderloin, sama paha atas, belakang, paha atas depan, bagian depan. Kalau di Kupang dikenal dengan isi bulat dan isi putih. Nah itu bagian-bagian yang untuk buat si khas luar khas dalam. Ada 4 macam itu. Intinya ketebalan harus di atas 3 cm. Jadi waktu dia nyusut, dia jadi 2 cm. Jadi pertama itu, pemilihan daging menentukan cita rasa nanti. Pemilihan daging sudah benar, habis itu pembersihan. Pembersihan tahap 1, 2, dan 3 sampai dia jadi daging premium. Pembersihan tahap 1 itu daging sapi ini kan banyak banyak urat kan, urat-urat yang kasar lah, yang kasar ini harus kasih tunjuk dulu baru bisa paham sih.
lendir-lendir yang di bagian luar itu dibersihkan dulu. Habis itu dibelah bagian-bagian kan. Contoh kayak satu paha utuh ada 2 bagian. Nah, lapisan-lapisan itu antara lapisan ada selaput. Selaput itu harus dikeluarkan. Nah, bagian waktu proses kedua itu kita sudah belah kan. Belah, bersihkan urat-urat di dalam. Tahap ketiga lagi desortir. Masih ada sisa-sisa, bersihkan lagi. 3 tahap itu yang menentukan untuk daging lembut atau tidak. Setelah ditentukan daging jadi premium, lalu kita iris tipis memanjang atau lalolak. Nah, orang roti biasa bilang lalolak. Nah, karena memanjang, panjang lalolak. Nah, kayak gitu. Habis diiris tipis, kita campur bumbu, terus marinasi. Marinasi 12 jam. Waktu marinasi 12 jam itu penentuan untuk nanti dia dagingnya warna merah atau tidak. Karena merah dan lembut. Kalau di luar negeri katanya mereka kenal dengan pelayuan. Ada sistem yang pelayuan dengan kering, pelayuan dengan basah. Dry age atau yang satu namanya intinya pelayuan. Daging awalnya dia keras gini jadi layu. Nah, itu jadi lembut, jadi lembut. Nah, proses pelayuan itu bumbu sudah masuk, akhirnya dia bumbunya meresap sampai di dalam, sehingga waktu diiris semua irisan itu rasanya tetap sama. Disitulah tagline kita, warisan di setiap irisan. Nah, warisan di setiap irisan itu karena dari irisan pertama sampai semua irisan ke 100 rasanya sama, bisa dijamin. Setelah dimarinasi baru kita masuk ke proses pengasapan atau panggang. Iya, kita pengasapan 1,5 jam sampai 2 jam. Iya, nanti kalau sudah matang kita proses pendinginan. Jangan packing masih panas-panas, nanti gampang busuk. Jadi pendinginan dia dibiarkan supaya diangin lah. Sudah dingin, masukkan ke alat mesin vakum, plastik vakum untuk divakum. Habis vakum kita masuk ke pembekuan, proses dibekukan dulu. Setelah sudah beku 1 hari, besoknya boleh berangkat. Nah, kalau sudah begitu di packingnya bagus, dia bisa tahan 5 sampai 6 hari. Kalau packing styrofoam, kalau packingannya hanya kardus, itu tahan sampai 4 hari. Nah, kalau hanya di kantong ya tahan 1 sampai 2 hari saja. Harus dibekukan ya, untuk matikan bakteri yang ada berkembang di dalam. Ini 3 bulan di freezer. Di freezer 3 bulan, suhu kulkas 1 bulan, di suhu ruangan ya 5 hari tadi. Kami sistemnya open reseller dan distributor. Jadi selain ke customer, pelanggan bisa langsung beli di sini. Kami juga sistemnya ke reseller. Nanti di atas itu ada distributor. Jadi di Operote juga lewat C yang kami buat itu bisa jadi berkat untuk orang. Nah, kami open reseller dan distributor sudah ada di beberapa kota dan kabupaten, sama kayak Jogja, Jabodetabek. Jogja sudah ada. Itu reseller tapi baru latihan untuk naik distributor. Untuk bisa naik distributor ada syarat. Kalau reseller 10 kilo ke atas jadi reseller, dapat harga beda, harga lebih murah. Terus kita support dari Operote Induk, kita support. Nah, reseller dan distributor kita sistemnya satu kota hanya 1 reseller atau distributor.
Jadi kami pastikan tidak akan ada persaingan harga di situ. Antara si Oporote 1 dan 2 tidak ada. Karena pasti hanya satu daerah. Di NTT, Dekra Nasda, dan Bacarita Cafe. Di Labuan Bajo ada yang di pusat oleh-oleh. Terus di Sumba juga dulu, tapi sekarang kurang aktif. Habis itu kebanyakan banyak yang datang beli langsung. Di Bekasi, Jabodetabek, iya. Terus di Bandung ada, di mana lagi ya? Di Semarang ada. Nah, jadi Surabaya kemarin lagi uji coba untuk naik jadi reseller. Terus di mana lagi? Lupa aja. Iya. Kita sudah pengajuan halal dari tahun kemarin, tapi sudah datang untuk audit, tapi belum naik tahap berikut, masih menunggu. Iya, dari November tahun kemarin. Belum. Dari halal semen on proses, kalau izin edar dari BPOM sudah. Malah lebih cepat BPOM, karena BPOM kita dari 1,5 tahun sebelum sudah urus, jadi sudah keluar benar. Jadi terkadang kita kalau di kendala UPM itu waktu kita produksi sudah capek, jadi mau pasarkan juga sudah malas. Nah kalau di Oporote kita ada tim. Yang bagian urus surat-surat ini, yang bagian pemasaran ini, di sosial media yang pegang ini. Kita bagi-bagi, jadi tidak ada istilah capek. Kalau waktu urus izin ada kendala ini, itu masalahnya itu, berarti kita harus cari solusinya apa. Contoh, waktu itu kita sudah urus izin, kendalanya masih gabung dapur rumah tangga dengan tempat produksi. Di BPOM tidak boleh. Akhirnya 1,5 tahun yang 1 tahun lalu, hampir 2 tahun yang lalu itu kita sewa di sini. Tujuan sewa untuk urus MD. Gitu. Jadi investasi di sini selain untuk lebih dekat dengan pelanggan, juga untuk bisa gapai urus izin MD itu. Akhirnya 1,5 tahun kita di sini baru keluar. Justru COVID itu berkat untuk Oporote, karena momentum penjualan meningkat itu di COVID. Kenapa? Peningkatan itu drastis sekali. Waktu itu peningkatan dari biasa 5 kilo per minggu jadi di atas 20. Karena waktu itu berubahnya kebiasaan masyarakat, dipaksa untuk rubah. Pemerintah buat aturan PSBB itu kan tidak boleh keluar belanja ke pasar dan lain-lain. Nah, akhirnya mereka harus beli online. Nah, waktu beli online, yang lain baru mulai buat akun sosial media untuk jual online. Kita sudah mulai 3 tahun sebelum. Nah, saat itulah kita sudah dikenal. Jadi itu momentum terbaik waktu itu. Ya. 2019, 2020 makin dikenal, dan 2021 makin meledak. Gini, jasa pengiriman kan ada waktu itu. Jasa pengiriman ada, dan kalau untuk kita lebih bidik ke pasar luar. Jadi di luar reseller itu
kami informasikan bahwa tidak boleh jual terlalu mahal. Karena memang uang memang bergerak, uang berputar, tapi fokusnya hanya ke kebutuhan supaya dia bisa hidup. Terus kesehatan, supaya dia jangan gampang sakit. Jadi untuk gaya-gayaan tidak. So harus jual, penentuan harga harus sesuai untuk memenuhi kebutuhan. Contoh, nasi sih tidak boleh lebih dari 25.000 atau 30.000. Jadi akhirnya kita juga harga juga kita kasih tahu harga COVID sekian. Jadi akhirnya mereka juga bisa kasih turun harga. Karena tidak ada tidak butuh terlalu banyak biaya untuk sewa tempat dan lain-lain. Oke. Jadi kita penentuan harga, kita kasih turun harga. Ya, kita kasih turun harga. Intinya memenuhi kebutuhan orang. Jadi awalnya orang-orang beli yang ukuran 1 kilo, kita kasih turun. Kemasan juga kita kasih kecil. Jadi setengah kilo, bahkan seperempat. Biasa beli dengan harga 200-an, sekarang 75.000 sudah bisa beli seperempat. Ya, gitu. Atau 70.000. Sampai di jalan sekarang. Sampai sekarang. Dan lewat COVID itu ada beberapa reseller yang mereka bilang bahwa mereka dibantu, ekonomi dibantu sama Oparote, karena mereka buka catering banyak yang ambil, banyak yang minat. Waktu yang lagi viral sekarang, tapi sebenarnya itu bukan CI, karena pengasapan saja pakai tempurung kelapa atau pakai kayu rambutan, itu bukan CI, itu daging asap biasa. Nah, mereka tambah, kadang ada yang pakai liquid supaya rasa asap itu terasa sekali. Nah, CI sebenarnya dia bukan rasa asap saja, dia rasa smoky yang gurih dan ada manis-manisnya. Kalau untuk daging lokal NTT ada rasa manis-manisnya. Jadi dia smokinya itu lebih gurih, buat nagih, bukan rasa asap. Kan orang-orang kebanyakan itu sampai asap. Nah, itu yang salahnya di situ. CI sebenarnya bukan memanfaatkan asap. Dia bukan hanya asap saja, tapi dia lebih ke uap panas dari kayu kusambi. Uap panas dari kayu kusambi, itu pembakaran kayu kusambi. Itu yang buat dia matang. Apalagi kalau CI sapi, dia tidak butuh asap. Kalau asap nanti dia warnanya hitam. Nanti sebentar coba silakan lihat, warnanya hitam atau merah. Sampai kadang-kadang ada yang pikir belum matang, goreng. Nah, itu hitam karena mereka pakai arang kelapa, tempurung kelapa. Akhirnya asap itu hitam pekat. Sama kayak kita masak di dapur tuh, kan alat masak semua hitam kan, karena asap dari lama-lama dia lengket di daging. Jadi itu daging asap biasa. Kalau CI wajib pakai kayu kusambi dan kusambi. Itu baru dibilang CI. Nah, kalau di CI Oparote cara olahnya, kalau masih beku kita perlu dingin towing dulu supaya dia jangan beku. Habis itu bisa pakai air, bisa rendam yang dalam keadaan plastik vakum masih tertutup supaya tidak beku kan. Setelah itu kita iris tipis. Habis itu oseng-oseng 30 detik. Oseng-oseng pakai margarin atau minyak goreng, ditambah geprek 1 bawang putih. Sudah mantap. Atau mau dibuat bumbu apa saja bisa. Contoh, sebenarnya bisa, tapi kan baru habis dari freezer, dingin kan, supaya lebih enak ya diangatin dulu. Jadi selain CI sapi, kami di Oparote juga menyiapkan CI ikan. Jadi CI sapi ada 2 macam, CI sapi paskoti dan CI sapi original. Paskoti itu CI sapi yang berlemak, itu dari daging sapi-sapi gemuk, sapi paron. Nah, itu ada gemuknya.
Nah, itu yang kita buat CI namanya CI Pascotti. Terus ada CI ikan. Di CI ikan ada dua, CI ikan marlin dan CI ikan tuna. Yang membedakan kalau CI ikan marlin dia rasa gurihnya kuat. Kalau CI ikan tuna ada manisnya. Gurih dan manisnya. Nah. Produksi ikan. Belum, hari ini untuk CI sapi. Kita fokus pesanan CI sapi. Kemarin baru habis CI ikan pesanan Jogja. CI yang membedakan CI pengelolaan CI sapi dan CI ikan, kalau CI ikan dia tidak melalui proses penirisan. Terus marinasinya tidak sampai 12 jam. Cukup 30 menit saja, 30 menit sampai 1 jam sudah bisa. Itu sudah terasa. Karena daging dari ikan itu kan tidak terlalu padat seperti daging sapi kan. Dia membutuhkan waktu yang lama baru bumbu itu meresap sampai dalam. Kalau ikan kan tidak ada rongga-rongga. Nah, itu yang bumbunya cepat meresap. Dia tidak butuh waktu lama. Proses itu kan tujuan selain dia banyak proses yang jadi satu. Proses marinasi untuk bumbu meresap masuk. Proses pelayuan untuk daging jadi lembut. Proses yang ketiga dia untuk mengurangi kadar air dan kadar darah. Kalau darah kita bakar di api kan hitam. Kalau itu tidak ada darah, bakar merah. Karena daging sapi jenis daging merah.